Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Di malam yang pertama ini, kalau mau jadi alat kebenaran, harus sungguh-sungguh datang pada Yesus. Terima Yesus, tinggal di dalam Dia, maka kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Sementara Bapak Ibu tundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati, tidak usah lihat kiri kanan. Yang mau didoakan, angkat tangan tinggi-tinggi. Tutup mata, tidak usah lihat orang. Yang mau didoakan, angkat tangan tinggi-tinggi. Waktu engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan akan menolong engkau. Mungkin engkau angkat tangan sambil berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Engkau angkat tangan sambil berkata, Tuhan, aku punya masalah, sakit penyakit, aku mau disembuhkan. Apapun itu, pendeta terbatas, panitia terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Sambil tangan kita terangkat, yang mau didoakan angkat tangan, yang mau didoakan angkat tangan. Kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Dan yang mau didoakan, yang sudah angkat tangan, maju ke depan sekarang, cepat. Waktu kita tidak banyak, maju ke depan, cepat. Cepat, lari, lari. Yang kiri kanan yang mau didoakan, maju, cepat. Cepat, cepat yang mau didoakan, maju, batas sini. Batas sini, maju lebih lagi. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Masih banyak yang mau didoakan tuh. Semua digerakkan Tuhan. Semua digerakkan Tuhan, digerakkan Tuhan. Datang pada Yesus. Anak-anak muda Sarmi, engkau calon pemimpin bangsa. Serahkan dirimu kepada Yesus. Sekali lagi mampirlah. Siapa lagi yang disentuh firman? Siapa yang disentuh Roh Kudus? Maju, maju. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Datang. Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir saya kok bisa jadi pendeta. Padahal saya sudah sampah masyarakat. Saya membuat kekacauan di lingkungan saya. Sampai orang heran kenapa anak nakal ini, penjahat ini jadi pendeta. Rasul Paulus berkata, aku yang dulunya seorang penghujat, aku yang dulunya seorang penganiaya, tapi aku telah dikasihaninya. Paulus berkata, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tuhan, terima kasih buat orang-orang rendah hati. Matius 5 ayat 8. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Wah mantap, ini pemain ayat kelihatan cepat. Jadi siap di layar juga cepat. Baca sama-sama Matius 5 ayat 8. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang hidup sebagai alat kebenarannya, ini adalah alasan yang paling besar seseorang akan mengalami hidup bahagia. Amin. Sebab menjadi alat kebenarannya, orang sudah jadi alat negara saja, orang sudah senang sebenarnya kalau dia kerja benar, kerja lurus, kerja tulus, kerja bagus, dia senang. Saya ketemu beberapa anak muda datang minta doa ke saya di NTT, karena Pak Jokowi datang ke NTT, tunjuk dia langsung menjadi pas pampers. Salah satu anak NTT, posturnya bagus, tinggi, gagah. Lalu datang di rumah, kami doakan. Mereka sangat bersyukur bisa kerja untuk presiden. Orang bersyukur bisa kerja untuk gubernur, kerja untuk bupati, kerja untuk Pak Sekwan, Pak Asisten, dan lain sebagainya. Apatah lagi kalau kerja untuk raja di atas segala raja. Amin. Kerja untuk Tuhan
Yesus. Tentu ini lebih luar biasa, lebih dahsyat, lebih indah, dan lebih membahagiakan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini perlu saya sampaikan karena Bapak Ibu tahu Tuhan itu sebenarnya dia bisa kerja sendiri. Saudara percaya? Amin. Ini langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, siapa yang buat? Tuhan Allah yang buat. Dia berfirman jadi, berfirman jadi, berfirman jadi. Dari tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin, mustahil menjadi tidak mustahil. Tidak ada yang tidak bisa. Semua sangat-sangat mudah. Atau minimal, ya kalau Tuhan tidak mau kerja sendiri, Tuhan pakai malaikat saja cukup. Amin. Saudara lihat waktu hari Natal pengkhotbahnya siapa? Malaikat. Makanya dalam Lukas pasal 2 itu mulai ayat 8, malaikat-malaikat datang dan gembala-gembala ketakutan. Lalu malaikat itu bilang apa? Coba kita baca mengingat ayat ini. Perhatikan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lalu ayatnya yang ke-11, sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sebenarnya kalau hanya untuk berkhotbah, tak usah pakai pendeta Mel Atok kah, pendeta Gilbert kah, pendeta Estra Suru kah, pendeta Yandi Manobe kah, atau pendeta-pendeta lain. Tak usah. Tuhan pakai malaikat selesai. Anda bisa bayangkan kalau KKR di malam yang khotbah malaikat. Itu kira-kira berani tidak orang Sarmi masih ada yang tidur-tidur di rumah. Itu dia pikir dia angkat kau dari kamar. Ini yang khotbah malaikat, ini karena yang khotbah Mel Atok, jadi mungkin masih ada yang di rumah. Tapi kalau malaikat yang khotbah kau tidak datang, kau cari hal. Itu malaikat punya tinggi lari lewat ini panggung, bersayap lagi, putih cahaya, makanya gembala-gembala takut. Daniel ketemu malaikat langsung tersungkur. Yohanes ketemu malaikat langsung tersungkur. Satu malaikat aja bisa membunuh 185.000 orang menurut catatan raja-raja. Satu malaikat aja. Artinya sebenarnya pakai malaikat selesai. Waktu Yesus bangkit, siapa yang berkhotbah? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Malaikat juga. Makanya di dalam Matius pasal 28 mulai ayat yang pertama, firman Allah berkata kepada kita demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang pimpinan fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. 2 Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saya yakin kalau malaikat yang khotbah dia turun saja gempa bumi, Bapak Ibu. Saya turun tidak gempa bumi, saya yang mabok karena kurang tidur. Malaikat turun gempa bumi, langsung itu penjaga-penjaga, serganu ketakutan sampai mau kayak orang mati. Ayatnya yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saya punya ini menyala karena lampu. Kalau ini pun memang langsung menyala, tidak pakai lampu juga menyala. Ini kan pas di bawah sini. 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan." Lalu 6 dia berkata apa? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dari ayat-ayat ini sekali lagi sebenarnya cukup pakai malaikat kalau mau jadi alat kebenarannya. Untuk
kepentingan kerajaannya, untuk kepentingan Tuhan. Tidak usah pakai manusia, cukup Allah pakai malaikat, pasti misinya jalan, pasti program kerjanya jalan. Tetapi hari ini di bawah tema hidup sebagai alat kebenarannya, tema ini bukan untuk malaikat, tema ini untuk semua Bapak Ibu warga Kabupaten Sarmi yang datang duduk dan memberi perhatian. Ini adalah undangan langsung dari Sang Pemilik langit dan bumi. Ini adalah undangan langsung dari penguasa dunia akhirat. Maukah Bapak Ibu saudara-saudara hidup sebagai alat kebenarannya? Hidup sebagai alat kebenarannya. Tidak selalu harus jadi pendeta. Semua profesi memuliakan Allah. Amin. Mau pendeta, mau pejabat, mau polisi, mau TNI, mau dokter, mau pedagang, petani, nelayan, apapun profesi kita. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23, ayat itu mengatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Perhatikan Kolose 3:23, Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan amin, dan bukan untuk manusia. haleluya. Jadi untuk jadi alat kebenarannya, saya tidak minta semua anak-anak di Sarmi sekolah teologi itu panggilan, amin. Bukan semua harus sekolah pendeta. Kalau ada yang terpanggil jadi polisi, kita dukung. Ada yang terpanggil jadi TNI, kita dukung. Ada yang terpanggil di bidang-bidang yang lain, kita dukung. Karena tidak bisa hanya pendeta yang bergerak. Semua bidang, semua lini, semua sisi ada tawaran dari surga. Maukah kita menjadi alat kebenarannya? Itu jawab masing-masing Bapak Ibu terkasih. Tapi saya sudah menjawab berapa tahun yang lalu ketika Tuhan jamah saya jawab, Tuhan ini aku, utuslah aku. Dan panggilan saya adalah panggilan untuk menjadi pendeta, penginjil yang keliling ke sana kemari untuk memberitakan Injil. Ya, dan tahukah saudara, orang yang melayani Tuhan ini pekerjaan sangat terhormat. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau, Allah bisa pakai malaikat. Jangankan malaikat, kita tidak mau Bapak Ibu, Allah bisa pakai binatang. Bapak Ibu percaya tidak? Dia bisa pakai binatang. Siapa yang antar kasih Elia roti dan daging setiap sore ketika Elia sembunyi di sungai Kerit? Burung gagak. Tuhan perintahkan burung gagak, antar roti, antar daging kasih hambanya. Apa yang tidak bisa? Amen. Untuk menghukum Mesir, penyembah berhala itu. Ya, Allah pakai apa? Banyak. Allah pakai binatang, pakai nyamuk, ada tulah nyamuk, pakai lalat, ada tulah lalat, pakai belalang, ada tulah belalang. Gampang. Dia bisa pakai burung gagak, dia bisa pakai nyamuk, dia bisa pakai lalat, dia bisa pakai belalang. Israel melawan, bersungut-sungut di padang gurun, dia perintahkan apa? Pagut mereka, ular. Allah bisa pakai ular. Apalagi yang tegur Bileam ketika Bileam mau macam-macam, yang tegur dia siapa? Keledainya. Keledai bisa bicara. Jadi orang Sarmi, saya dan saudara harusnya bersyukur sebab Allah mau melalui KKR ini memakai kita jadi alat kebenarannya. Kalau kita tidak mau, dia bisa pakai apa saja. Dia masuk Yerusalem, orang bersorak-sorak, Hosana bagi anak Daud. Kelompok iri hati, rohaniwan yang iri hati sama Tuhan Yesus berkata, suruhlah mereka diam. Yesus bilang, kalau mereka diam, batu-batu ini akan bersorak. Makanya saya senang di Papua itu, kalau kita memuji Tuhan, puji Tuhan betul. Itu dia. Ada orang puji Tuhan jaim-jaim. Kau tidak mau, batu bisa menyanyi. Amin. Kau jangan hemat suara. Makanya saya beri hormat. Tiap kali datang di tanah Papua, salah satu yang bikin saya bergairah adalah saat kita memuji Tuhan bersama-sama. Orang Papua, hey, itu dia.
Menyanyi betul, amin. Ada orang kita menyanyi dia nonton, tapi nanti kalau sudah pasang selang infus, itu semua yang datang dia bilang angkat lagu, angkat lagu. Kau di KKR dulu kita angkat lagu, kau tidak menyanyi, sudah kena infus baru angkat lagu, kidung jemaat 415, gembala baik bersulingan merung membimbing aku pada air tenang. Suami saya bilang ref ulang. Dia mau menyanyi terus, makanya diberkatilah Bapak, Mama, Kakak, adik, saudara yang malam ini dengar ada KKR, dengar ada musik, rame-rame datang. Puji Tuhan, amin. Sebab Allah kita berkata, Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Makanya menyanyi betul. Saudara tidak mau menyanyi, batu menyanyi. Anda tidak mau menyanyi, kambing bisa menyanyi. Mau saudara kambing jadi singa? Yang khotbah sapi, mau? Oh iya dong, semua Tuhan bisa buat. Makanya kalau ada orang yang mau, saudara, memang biasanya kalau melayani Tuhan Yesus bilang apa? Dalam Yohanes 15 ayat 18, kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu benci aku daripada kamu. Tapi kenapa dunia benci kamu? Di ayat 19-nya dia bilang, karena aku telah pilih kamu dari dunia. Perhatikan ini ayat Yohanes 15:18. Jikalau dunia membenci kamu, Ya. ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, Amin. dan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Itu karena Tuhan sepilih kita dari dunia, makanya dunia benci kita, tapi tidak ada masalah. Amin. Itu yang dia punya nama pikul salib. Dibenci karena kebenaran, dibenci karena kerja lurus, dibenci karena kerja jujur. Itu namanya salib. Salib itu artinya menderita karena taat Tuhan, menderita karena cinta Tuhan. Kalau menderita karena minum mabuk lalu lambung pecah, itu bukan salib. Itu bukan salib, itu siksa diri. Ya saya mesti ngomong ini, saudara merokok sampai paru-paru, rusak tumor batang paru-paru, itu bukan salib. Salib itu menderita karena kebenaran, itu salib. Mana buktinya? Saya tunjukkan supaya orang bisa bedakan mana menderita Kristen dan mana bukan menderita Kristen. Dalam 1 Petrus 4 ayat 15, Simon Petrus dipakai Tuhan bilang begini, perhatikan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, Jangan, atau pencuri, jangan, atau penjahat, jangan, atau pengacau. jangan. Tetapi- Kalau lihat di sini, sampai di sini dulu. Jadi dulu saya ini masuk tahanan 8 kali karena pencuri. Ini bukan malaikat turun dari langit, ini pencuri Tuhan ambil dari penjara, rubah jadi pendeta nih, Melaton nih. Saya bukan datang sebagai turunan pendeta di sini, tidak. Ini sampah masyarakat. Di tetangga semua orang kutuk saya, larang mereka punya anak main dengan saya, karena kalau main dengan saya ajak pergi nonton film porno, saya ajak pergi pencuri orang punya hewan, saya ajak pergi pajak orang, istilah kami di NTT pajak atau apa ya, palak. Di Papua istilahnya pajak juga, Pak. Tagi-tagi orang, tolong orang. Pajak ya, sama. Kalau Indonesia Timur kayaknya sama. Suka pajak-pajak orang. Jatah reman. Lu tidak store, berarti rahang bermasalah. Waktu itu benar, Bapak Mama boleh lihat. Aduh, silakan ke Kupang dan cek sendiri. Bagaimana latar belakang seorang Melaton bisa jadi pendeta. Nakal, kurang ajar. Kenapa? Karena miskin melarat. Serius. Papa dan Mama juga tidak bertobat. Papa tidak bertobat, Mama tidak bertobat, ya. Rumah lain, orang bikin ibadah rumah tangga. Rumah kami pakai main jelangkung. Serius, jelangkung minta nomor. Dulu masih ada di nama Porkas. Porkas kemudian turun ke SDSB.
Lalu kemudian kupon putih token sekarang sudah judi online. Dan itu Pak Polisi tolong cek dulu. Itu lagi heboh sekarang judi online. Itu bikin miskin banyak orang dan bikin susah banyak orang. Kalau ada yang masih judi online di sini, abis ini kita foto bersama. Jadi hidup gelap, rusak. Tapi kasihan. Tuhan tolong. Ulang-ulang ditangkap polisi, ditangkap. Tapi itu bukan salib, memang menyalahgunakan kebebasan dan itu dilarang. Seturut 1 Petrus pasal 4 ayat 15 ini, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kami pengacau. Orang bikin pesta, undang tidak undang, kami pasti datang makan. Dan harus ada, kalau tidak tenda semua kami bongkar. Anda lihat, ini kan kurang ajar. Ini kenyataan ini. Harus mau undang tidak undang, kalau rombongan pesta sudah datang, harus lauk lengkap. Kalau tidak berarti itu rumah pesta hancur. Benar Bapak Ibu. Soal boleh cek di Kupang. Track record masa lalu pendeta Melato, buronan kiri kanan. Akhirnya dapat tangkap. Sepandai-pandai itu melompat kan jatuh juga. Akhirnya selesai, bagian di dalam sel baru munafik. Oh, kalau sudah dalam sel jago semua hilang. Polisi tanya, kau nakal? Tidak Bapak. Padahal kalau di luar ini apa? Kenapa? Tapi kan semua sel kau nakal? Tidak Bapak. Saya anak persekutuan doa. Kacau besar, serius. Makanya saya bertobat, saya khotbah di Polda, saya khotbah di POM, saya khotbah di Kodim. Orang Kodim Karnisun yang tangkap saya tanda, bilang, bagaimana kau bisa jadi pendeta? Saya juga tidak tahu, surga yang pilih. Iya, sampai tentara bingung kenapa lu ini penjahat, kurang ajar, pengaco ini. Kok bisa jadi pendeta? Itulah, Yesus tidak datang cari orang benar. Yesus datang cari orang berdosa. Dan dia berkata, mari, aku mau pakai kau jadi alat kebenaran. Amin. Saya terima anugerahnya. Amin. Dan sudah melayani, ada penderitaan baru. Tapi itu penderitaan yang direkomendasikan oleh surga. Makanya ayat 16 dia bilang begini, kalau mau menderita 16. Perhatikan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, Jangan malu. melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Menderita karena khotbah kebenaran, khotbah apa adanya, khotbah yang dijaga perasaan Allah daripada perasaan manusia. Lalu kami ditolak, dikucilkan, dianggap pendeta begini begitu. Tidak apa-apa, maju terus. Tuhan di pihak kita. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya kembali kepada tadi, kalau kita mau menjadi alat kebenarannya, aduh keren, luar biasa. Dunia mungkin tidak hormat kita, tapi Yohanes 12 ayat 26 berjanji, siapa yang mau melayani Tuhan, tetangga tidak hormat, kadang-kadang di keluarga juga tidak hormat, tidak ada masalah. Tapi Tuhan hormat kita. Mari baca ini ayat sama-sama. Jemaat 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati siapa? Bapa di surga, beri tepuk tangan yang meriah. Dan orang yang dihormati Bapa itu yang tahan uji. Beda dengan orang yang makan puji. Ya sama betul. Orang yang pukul dada, ini saya. Orang begitu biasa cepat tumbang. Harus kita mencari hormat dari Allah, mencari pujian dari Allah. Amin. Orang begini tahan uji. 2 Korintus pasal 10 ayat 17 dan 18. Ayat 17 bilang kita harus bermegah dalam Tuhan, dan dampaknya di ayat 18. Perhatikan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, Amin. melainkan orang yang Beri tepuk dipuji. tangan dulu yang meriah begitu. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Tidak dilarang puji diri. Amin.
tapi biarkan Tuhan yang puji kita. Amen. Makanya itu hamba yang dapat 5 talenta alat kebenaran itu. Dia datang lalu Tuhan puji, baik sekali hambaku yang setia. Itu. Yang 2 datang sudah jadi apa? Tidak apa-apa. Yang penting setia. Bukan masalah besar atau kecil, tapi kesetiaannya. Dan pujiannya sama. Tidak ada Tuhan bilang begini, wow banyak sekali. Tidak ada pujian itu. Yang ada baik sekali perbuatanmu. Kau mau 5, kau mau 2, kau mau berapakah? Intinya kerja. Amen. 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 Jangan kayak itu talenta 1 tidak kerja lagi, omong banyak lagi. Itu dia nama babi seksi. Tahu babi seksi? Tahu kepanjangan babi seksi? Banyak bicara, sedikit aksi. Dia omong nomor 1, pelaksanaan 0. Kita tidak mau begitu. Orang begitu Tuhan bilang kau malas, kau tidak ada guna. Allah buang kau. Mana ayatnya? Lihat tuh Matius 25 ayat 26. Ini bagi pemalas itu. Pemalas itu jahat. Jangan ada orang pemalas di Sarmi. Kalau mau lihat Sarmi diberkati Tuhan, harus rajin. Masuk kantor tepat waktu. Amin. Besok akhir bulan berterima gaji, muka tidak ada di kantor terus. Bagaimana kabupaten ini mau naik? Perhatikan dulu. Maka jawab Tuhan yaitu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini hamba yang sampai sini. Ini hamba yang kubur talenta. Malas itu jahat. Bapak Ibu dengar. Malas itu paketnya jahat. Suami malas itu jahat. Istri malas itu jahat. Anak malas itu jahat. Polisi malas itu jahat. Tentara malas itu jahat. PNS malas itu jahat. Amin. Ini Tuhan yang ngomong, ya saya hanya bantu kasih tahu saja. Takutnya bapak mama baca terlewatkan toh. Ini KKR ini saya bongkar semua. Saya tidak pernah datang jaga-jaga perasaan. Kita punya kerinduan Sarmi diberkati. Maka salah satu sifat yang harus dibuang, sifat malas, karena malas itu jahat. Dan kalau sudah jahat dan malas, ayat 30, tidak ada guna. Tuhan bilang buang dia ke neraka sana. Perhatikan 30. Dan sampaikanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak. Jahat, malas, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Kita mau ada guna, amin orang Sarmi. Harus ada guna bagi gereja, harus ada guna bagi keluarga, harus ada guna bagi daerah, harus ada guna bagi kabupatenmu, harus ada guna bagi lingkungan kerjamu. Banyak orang mau jadi alat kebenaran bagaimana? Bos ada baru dia kelihatan rajin. Bos tidak ada dia geser TikTok sampai 7 jam. Itu kerja pencuri tulang. Bos tidak lihat, Tuhan Allah lihat. Pembalasan itu dari Tuhan, bukan dari bos. Amin. Amin. Ini ulang tahun ke-22, saya ini baru pertama kali datang ke sini. Dan tidak ada satupun panitia yang telepon, Bapak tolong omong ini, tidak. Semua khotbah saya di Roh Kudus yang pimpin. Jadi Bapak Ibu dengar, tidak ada yang telepon saya, tolong omong ini, tolong sentil ini, tidak ada. Saya bicara apa adanya. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi tidak bisa kerja pencuri tulang, itu namanya munafik. Ada orang berdia kerja sana sini. Aduh jangan begitu, Tuhan maha menguji dan dia yang maha membalas. Makanya kalau Bapak Ibu baca tadi itu Kolose 3 ayat 23, baca sekali lagi tapi tambah dengan 2-4-nya supaya tahu pembalasan dari siapa, upahnya dari siapa. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Jadi kerja tuh orang mau lihat, tidak ada masalah. Untuk Tuhan. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Maka diberkatilah
semua saudara dengan bidang masing-masing. Amin. Dan yang paling penting, kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Kalau biasa mencari pujian dari Allah, orang mau puji kah tidak kah, Tuhanku melihat, mata Tuhan ada di mana-mana, mengawasi setiap orang. Tetapi bagaimana itu semua bisa terjadi? Kembali kepada teks yang awal kita baca, Matius 5 ayat 8 berkata apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Cara supaya menjadi hamba yang setia, hamba yang benar, hamba yang tahan uji, hamba yang bekerja tidak cari muka, hamba yang bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, harus dimulai dari akar masalahnya, yaitu hati. Dengar apa? Hati paling masalah. Amsal mengatakan apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Kalau ibu mau supaya diberkati, harus jaga hati. Kata berbahagialah di dalam ayat itu, Matius 5 ayat 8 itu, terjemahan Inggrisnya dia pakai kata blessed. Blessed itu lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Nah, omong-omong atau bicara tentang diberkati, Bapak Mama dengar, berkat itu kontras dengan kutuk. Berkat atau kutuk itu bukan menurut penilaian manusia, tapi menurut penilaian Tuhan. Ada orang yang manusia bilang dia diberkati, gara-gara apa? Wih, dia punya rumah lantai 3, mobil ganti-ganti, ya, makanan di meja buka tutup saji, lauk penuh lengkap, kulkas penuh. Sedangkan tetangganya mungkin tidak seberuntung dia. Televisinya sudah yang terbaru, layar sentuh, touchscreen, sentuh geser. Tetangga punya goyang baru channel pindah. Kalau goyang terlalu kuat bukan televisi, keluar RRI. Tapi masalahnya, orang yang kita anggap miskin, kadang-kadang Tuhan puji dia. Contoh nih, saya kasih contoh beberapa ya Bapak Ibu ya, supaya jangan pikir semua orang miskin itu pasti terkutuk. Kata siapa? Ada miskin tapi diberkati. Mana buktinya? Saya kasih contoh beberapa deh. Saudara lihat dalam Lukas 21 ya, mulai ayatnya yang pertama. Lukas 21 ayat 1. Ini tentang memberi persembahan. Semua orang kasih dari kelimpahannya, tapi si janda itu memberi dari kekurangannya. Dan Yesus menilai pemberian terbaik adalah pemberian janda itu. Perhatikan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser ini dia punya uang semua. Dia tidak ada uang, cuma ada ini, tapi dia kasih semua. 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kasih semua. Ya Tuhan bilang, kalau orang punya 1 miliar, kasih kolektif 100.000, itu tidak rasa apa-apa. Itu tidak ada yang keluar. Ini dia punya uang, cuma itu dia kasih semua. Makanya Tuhan bilang, dari semua dia paling luar biasa. Contoh lain lagi, dalam 2 Korintus 8 ayat 1. Ini tentang jemaat di Makedonia. Ini jemaat miskin luar biasa. Miskin materi, tapi kaya rohani. Ada orang kaya materi tapi miskin rohani, makanya pelitnya minta ampun. Pelit kalau orang Papua bilang apa? Kalau kami di NTT bilang kakek. Skakar. Skakar mati punya. Ya. Perhatikan ini ayat, perhatikan Bapak Ibu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Sangat menderita, sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Amen. Amen. Bukti mereka kaya apa? Bayangkan sudah miskin, tapi selalu mau berkontribusi untuk orang lain. Ayatnya yang kedua, ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kenapa mereka melakukan itu? Sama-sama baca ayat 5 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sedangkan ada orang kaya tetapi Tuhan dia celaka. Ada. Lukas 6 ayat 24. Lukas 6, anak-anak yang menangis tolong atur, kau jangan ribut Tetapi celakalah kamu, hai kamu kaya, karena dalam kekayaan kamu memperoleh penghiburanmu. Iya. Perhatikan. Kalau itu ada anak nangis, gendong dia. Takutnya mengganggu orang lain. Tolong buat mama kakak-kakak 10 minggu itu tolong dulu. Dia gas dari awal sampai sekarang. Oke, kita konsentrasi di sini ya sambil ditangani oleh panitia. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, dan seterusnya. Tetapi ini bukan berarti semua orang kaya celaka. Ya, Bapak Ibu tahu toh Abraham kaya, Salomo kaya, Daud kaya, Hizkia kaya, Lydia kaya, Cornelius kaya. Jadi ada orang-orang yang kaya tapi takut Tuhan. Tapi kalau yang ini kaya dan tidak takut Tuhan. Dan juga tidak semua orang miskin seperti miskin di Makedonia. Kalau miskin di Makedonia itu miskin bertobat. Ini jangan semiskin lagi minum mabuk dari pagi sampai malam, malam ketemu pagi ketemu malam. Sudah miskin seperti saya tadi, pencuri nomor 1. Saya kan dulu sangat miskin, makanya suka todong orang. Nah kalau miskin begitu tidak diberkati lah. Itu sudah miskin lagi, mati masuk neraka lagi. Makanya kekasih Tuhan, kita mau persoalan jangan kulit luar dulu. Bukan masalah miskin atau kaya, tapi masalah hati. Makanya itu ayat bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara-saudara, bicara tentang hati kita ini, Bapak Ibu jemaat, kalau kita belajar Alkitab, hati kita ini dipenuhi oleh sejumlah kekotoran. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata kecenderungan hati manusia hanya jahat. Dimulai dari apa? Hatinya Kain. Kenapa Kain bunuh Habel? Hatinya panas, dia iri hati, makanya dia bunuh adiknya. Dan sampai hari ini penyakit inilah yang membuat terjadinya perpecahan di mana-mana, yaitu masalah hati yang kotor itu. Perhatikan Yakobus 4 ayat 1 Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang Ya. di dalam tubuhmu? Terus Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. lalu apa yang terjadi? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Apa orang sengketa, berkelahi, bertengkar, kadang-kadang kakak adik, keluarga, satu gereja, sesama pelayan, sikut sana, sikut sini, gara-gara hati. Makanya Yesus mengatakan dari hati itu timbul semua yang jahat, Bapak Ibu terkasih. Nah kalau ini tidak dibereskan, sulit orang menjadi alat kebenaran. Kalau hatinya model begitu, Markus 7
Mulai ayat 21, saudara perhatikan saya baca buat saudara ya. Markus 7 ayat 21, Markus 7 21, Markus 7 21. Sebab dari dalam, perhatikan, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Mulai ada pikiran mau bikin ini, bikin itu, mau selingkuh lah, mau piara perempuan lah, mau ganggu orang punya laki lah. Itu dimulai dari hati. Saya omong betul. Kadang-kadang dia dandan cantik-cantik bukan untuk suaminya, tapi untuk bosnya di kantor. Ah, ini kacau. Kalau ada ibu-ibu begitu, nah maju kita foto dulu. Dia make up bukan untuk suaminya, tapi untuk paknya. Aduh, orang begini minta ampun. Makanya banyak pelakor itu pikirannya kotor. Dia olahraga kasih badan bagus supaya bisa ganggu orang punya laki, kasih rusak orang lain punya rumah tangga. Suami tidak ada mulai dia aneh-aneh seperti istri Potifar. Suami pergi kantor dia panggil Yusuf, Ucup. Yusuf itu panggilan manjanya Ucup. Ucup, godain tante dong. Ucup bilang, sorry tante ya, saya tidak tertarik dengan barang-barang museum. Karena ini sudah tua dia. Jadi kalau di museum sudah barang langka. Tapi walaupun barang langka, tapi minta maaf, kata-kata saya secara terpaksa saya harus omong. Langka tapi katal. Omong jangan tutup-tutup, ini betul kok. Aneh sekali, pikiran jahat. Lalu apa? Menyusul percabulan, pencurian, pembunuhan, 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dari mana ini semua? 23, sama-sama. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sedangkan ayat yang kita bahas bilang kalau mau bahagia hati harus suci. Tapi faktanya hati kita sejak manusia jatuh dalam dosa, hatinya model begini. Bandingkan dengan Kejadian 6 ayatnya yang kelima, Allah sendiri menilai. Lalu Allah berkata apa? Kejadian 6 ayat 5. Perhatikan, tolong dibacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bayangkan Bapak ini Tuhan yang nilai. Saya cuma copy paste Tuhan punya ayat. Karena khotbah itu beritakan firman. Jadi khotbah itu harus ada firman. Amin. Ini ayat bilang ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu, kata selalu itu artinya bukan kadang-kadang, terus membuahkan kejahatan semata-mata. Makanya dikasih Allah, kalau hati model begini tidak bisa jadi pelayan kebenaran. Tapi persoalannya Tuhan panggil kita untuk menjadi alat kebenaran, maka pasti ada cara untuk membereskan kekotoran-kekotoran yang ada di hati kita. Amin. Caranya bagaimana? Yang pertama dan yang paling penting, caranya adalah kita harus beriman atau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Masalah hati, masalah rohani, maka harus diselesaikan secara rohani. Makanya kalau Anda dan saya punya dosa, misalnya kayak saya dulu, bikin kejahatan masuk sel tidak merubah. Yang ada ialah munafik, tapi nanti keluar tobat kumat. Karena masalahnya tidak diselesaikan. Penjahat seperti kami dulu tidak bisa diselesaikan dengan sel, tidak bisa. Ini masalah rohani, harus diselesaikan secara iman. Makanya dulu saya bingung, masuk janji bilang mau bertobat, keluar omong kosong lagi, kena tangkap lagi, janji lagi, keluar omong kosong lagi, kena tangkap lagi, janji lagi, keluar omong kosong. Sampai satu kali saya mau bertobat sungguh-sungguh, saya terima Yesus sungguh-sungguh, saya datang kasih tahu mama saya,
bilang, mama saya mau bertobat, tolong setrika baju saya dan celana saya mau ikut persekutuan doa. Mama saya tidak percaya lagi. Karena sudah janji kepada mama saya ratusan kali, mau bertobat, ternyata tidak pernah bertobat. Tapi waktu itu, sekitar bulan Mei 1999, saya buat keputusan bertobat, saya memberi diri saya dibaptis. Dan waktu itu saya rasa, hati yang kotor semua tuh Tuhan bersihkan. Amin. Semua kita orang kotor, Bapak Mama. Tidak ada yang bisa main sinetron di sini. Kita semua kotor, tapi jangan takut. Asal kita mau datang kepada Yesus, asal kita mau beriman kepadanya, kita pasti disembuhkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-9, firman Allah berkata demikian. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sesudah apa? Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Bagaimana supaya itu kekotoran, kesombongan, persinahan, percabulan, kebebalan, kenajisan, keangkuhan, semua dibersihkan, beriman pada Yesus. Amen. Darahnya yang tercurah di Golgota itulah yang mampu membersihkan hatiku dan hatimu. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makanya kita bisa ibadah dengan leluasa, memuji, menyembah dengan leluasa. Kalau tidak bisa, saudara-saudara. Kalau hati tidak dibersihkan, kita beribadah, tapi Tuhan tetap tolak ibadah kita. Dari mana saya tahu itu? Coba Bapak Ibu baca di Yesaya pasal 1, mulai ayat 10. Tuhan tolak ibadah Israel karena mereka beribadah, tapi hati tetap kotor. Perhatikan. Dengarkanlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ayat 12 saya baca buat saudara. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Kenapa? Beribadah, liturgi ibadah jalan, tapi hati kotor. Tadi saya sudah bilang toh, saya paling senang datang di Papua. Dengarin saya omong dengan cinta. Saya omong apa adanya. Saya paling senang datang di Papua karena apa? Cara bernyanyinya. Tapi dengar Bapak Ibu, bernyanyi semangat, tapi hati kotor. Kamu menginjak-injak pelataran Tuhan. Bapak Ibu nangkap maksud saya? Ya. Menyanyi hebat, menyanyi luar biasa, lari sampai 3-4 jam. Tapi kalau tidak bertobat, Tuhan tidak suka dengan nyanyian kita. Ini ayat bilang, apabila kamu datang untuk menghadapi hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, Ya. sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kekejian bagiku. Terus 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Bayangkan. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ini saya omong supaya kita semangat, puji Tuhan, haleluya. Tapi bersihkan, kita sudah beriman sungguh-sungguh. Amen. Hati kita dibersihkan, jadi ibadah kita enak. Bandingkan dengan Ibrani pasal 10 mulai ayat 19. Ibrani 10 mulai ayat 19. Darah Yesus yang menyucikan hati, membuat kita beribadah dengan tulus ikhlas. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Apa yang membuat kita berani masuk ke tempat kudus? Masuk di hadirat Allah, darah Yesus. 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22 baca sama-sama jemaat 1, 2, 3. Karena itu marilah apa? Kita menghadap Allah
dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Bagaimana supaya KKR kita selama 3 malam ini diterima Allah? KKR lah dengan hati yang benar. Bagaimana setelah KKR ini kita kembali ke gereja kita masing-masing, dan ibadah kita, pujian kita, doa kita diterima kalau kita sudah beriman sungguh-sungguh kepada Dia. Sebab Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang atau telinga Tuhan kurang tajam, tapi seringkali yang membuat kita terpisah dengan Allah, dan Allah tidak mendengar seruan kita karena dosa dan kejahatan kita. Tapi malam ini sekali lagi berita anugerah datang kepada kita. Dalam Yesus ada pemulihan, dalam Yesus ada pengampunan. Saya dulu tidak tahu menyembah, tapi sejak kenal Tuhan bisa berlutut, berserah, menyembah sampai menangis dilawat Roh Kudus, luar biasa. Ya. Dan orang yang sudah beriman kepada Yesus, tandanya apa? Dia datang kepada Yesus, dia mengaku semua dosa-dosanya. Itu seperti anak bungsu yang hilang. Bapak Ibu pernah baca toh? Anak bungsu itu, aduh, di Yahudi itu orang akan bagi warisan kalau bapak sudah meninggal. Ini anak, bapak masih hidup, dia sudah minta warisan. Berarti bagi dia warisan lebih penting dari bapak. Bapak masih hidup tapi dia anggap bapak sudah mati. Itu seperti banyak orang Kristen model begitu. Bapak di sorga tidak penting, yang penting mujizatnya. Bapak di sorga tidak penting, yang penting berkatnya. Bapak di sorga dan Tuhan Yesus tidak penting, yang penting keinginanku sudah tercapai. Ini bahaya. Makanya si bungsu itu, dia mendapatkan warisannya, dia pergi jauh dari rumah bapak. Kenapa dia pergi jauh dari rumah bapak? Karena anak ini tidak mau diatur. Di rumah bapak tuh banyak aturan. Bapak Ibu tahu tanda orang sombong itu apa? Sombong itu salah satu tandanya ada tidak mau diatur. Itu sombong itu. Orang tua atur lain, dia bikin lain. Pemerintah atur lain, dia bikin lain. Ya, suami atur lain, dia bikin lain. Tuhan atur lain, dia bikin lain. Itu sombong. Sombong itu pertama-tama dialami oleh siapa? Setan. Setan itu sombong, mau jadi seperti Allah. Nah, nanti besok seminar kapan? Seminar. Nanti boleh tanya jawab dengan khotbah saya semalam ini. Boleh tanya jawab, saya jawab semua. Setan itu, Bapak Mama dengar, ini doktrin tentang setan. Banyak orang tanya, siapa yang cipta setan? Tuhan tidak pernah cipta setan. Tuhan cipta itu malaikat. Lalu setan muncul dari mana? Setan itu mantan malaikat. Ulang. Setan itu mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Mana data-data bahwa setan itu adalah mantan malaikat, ya? Dan apa dosanya? Dosanya yaitu kesombongan. Saya buktikan, perhatikan. Buka 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Ini pemain ayat lincah jadi bagus. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Iya, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, itulah yang kemudian jadi setan-setan. Kepalanya namanya iblis. Anak buahnya ada roh jahat, ada penguasa di udara, itu. Ya, jadi setan itu ada hierarkinya. Ada. Kalau di malaikat, penghulu malaikat itu namanya Mikael. Kalau penghulu setan itu namanya setan atau iblis itu sendiri. Anak buahnya juga sering disebut setan-setan. Itu jamak. Roh jahat dan lain sebagainya. Ya. Dan dia punya dosa apa? Ya sombong itu. Makanya dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 6, ketika Rasul Paulus suruh pilih penilik jemaat, Rasul Paulus bilang, jangan pilih yang baru bertobat, harus dibimbing dulu. Jangan baru bertobat langsung jadi pemimpin. Nanti dia bisa sombong kayak setan dan dihukum seperti setan dihukum. Perhatikan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong
dan kena hukuman iblis. 1 Timotius 6 ayat 3, ulang dulu, ayat 3 ayat 6. Pemain ayat supaya jemaat juga ikut perhatikan. Penting ya, khotbah dibuktikan pembuktian data begini supaya jemaat dikuatkan. Iman bertumbuh dari mana? Dengar firman. Ya, perhatikan sekali lagi. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Maksud ayat ini, iblis itu dihukum gara-gara sombong. Sombong itu apa? Tidak taat. Bandingkan dengan Yudas pasal 1 ayat 6. Mereka tidak taat aturan. Perhatikan. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Sampai di situ. Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Maka dari itu, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, si bungsu itu pergi tinggalkan rumah Bapa, karena di rumah Bapa banyak aturan dan anak itu tidak mau diatur. Tuhan punya banyak aturan buat kita, Bapak Mama. Kalau yang sudah nikah, aturannya apa? Suami kasih istri, istri tunduk kepada suami. Ada istri bukan tunduk, tanduk. Itu bukan Roh Kudus, roh banteng. Orang Roh Kudus itu istri tunduk kepada suami. Seturut Efesus 5 ayat 22, itu ayatnya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu hai suami, kasihilah istrimu. Hai masyarakat, tunduklah kepada pemerintah. Hei anak, hormati orang tua. Itulah orang-orang yang diberi otoritas oleh Allah. Hormati hamba Tuhan. Ya, pemerintah hormat 1 kali, suami hormat 1 kali, hamba Tuhan hormat 2 kali lipat. Pernah baca dia punya ayat, Bapak Mama? 1 Timotius 5 ayat 17. Jadi saya suka kalau datang Papua, orang Papua hormat pendeta, bagus. Perhatikan. Penetua-penetua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Perhatikan, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa kali lipat? 2 kali lipat. Terutama siapa? Mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Jangan kurang ajar ya hamba Tuhan, umur pendek. Iya, itu Korah, Abiram datang, itu tanah terbelah-telan mereka, karena mereka omong Musa punya nama di belakang-belakang. Mau kudeta Musa, tanah terbelah-telan, kasih mati semua. Saudara, kalau ada lihat hamba Tuhan punya kekurangan, datang doakan dia atau omong dia dengan penuh kasih di bawah 4 mata. Jangan omong di belakang-belakang, bahaya. Amin, kekasih Allah. Amin. Kita harus ikut aturan Tuhan. Kalau sudah kerja dapat gaji, ingat aturan Tuhan, kasih perpuluhan. Sekarang di YouTube nih ajaran aneh-aneh bilang perpuluhan tidak berlaku lagi. Siapa yang ajar kau? Perpuluhan tetap berlaku, bawa ke gereja masing-masing. Amin. Amin. Aturan Tuhan terlalu banyak. Jadi jangan melawan aturan, karena melawan itu sombong. Dan orang sombong pasti hancur. Tapi orang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu pasti. Maka dari itu saya bersyukur dengan cerita bungsu itu. Bukan hanya sisi negatifnya, tapi si bungsu itu pulang, lalu mengaku dosanya. Lalu Bapak ampuni dia. Bapak kasih cincin baru, Bapak kasih alas kaki baru, Bapak kasih dia jubah baru. Artinya pemulihan terjadi luar biasa. Mungkin kebanyakan kita seperti si bungsu itu. Asal kita mau kembali, saudara boleh baca itu, pulang baca di rumah. Dalam Lukas 15, mulai ayat 11 sampai ayat 32. Dia datang dalam keadaan loyo, menyesal. Tapi Bapak lari menyambut dia. Bapak peluk dia. Bapak pulihkan dia. Amin. 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 Jadi anak-anak Tuhan yang sejati, siapapun kita, apapun dosa kita, datang pada Yesus malam ini. Akui di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali ada kita nih yang kena sakit, penyakit ini itu gara-gara dosa. Coba buka itu Mazmur 107 ayat 17.
kenapa orang sakit? Gara-gara dosa. Perhatikan. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan Ini mereka. Alkitab yang bilang, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau mereka akui, Yakobus bilang saling mendoakan, saling mengampuni, sembuh. Amin. Dosa diampuni, kesembuhan terjadi, dan lain sebagainya. Dan malam ini, ya, ini malam pertama baru pemanasan ini. Amin. Masih ada malam kedua, masih ada malam ketiga, dan besok seminar. Saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan ekstra, karena Bapak Ibu tahu terbang dari Makassar jam 1:30. Bukan jam 1:30, 1:30 lewat, hampir jam 2. Baru mau tutup mata, pramugari sudah bilang mau jual mie. Itu saya paling jengkel. Kita baru mau tutup, bagi yang mau makan ini kopi. Terus bisa diam, kalau kita mau tidur. Dia jual pop mie, jual ini, jual itu dari pagi buta. Siapa yang mau beli? Baru tidur sedikit lagi, cuaca lagi. Pesawat kayak mau jatuh tadi malam. Sampai bingung-bingung tadi untuk dapat tidur di fasilitas panitia, siap mobil keren, jadi tidur ya dapat lumayan lah. Puji Tuhan, Innova terbaik. Halo, jadi saya dan istri bisa tidur sedikit. Tadi di hotel rasa-rasa sudah tidak mau bangun karena ini tempat tidur juga enak toh. Tapi kita soal alarm, kita bang cepat, ini jemaat sudah tunggu nih kita. Saya takutnya saya drop, tapi ternyata Tuhan kasih kekuatan. Amin. Dan Tuhan kasih kekuatan untuk berseru kepada kita. Dia mau pakai kita jadi alat kebenarannya. Maka semua hal yang tidak bagus di hati kita bersihkan. Dengan cara apa? Datang pada Yesus. Bagaimana caranya? Akui dosa-dosa kita semua di hadapan Tuhan. Dan firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata segala dosa, segala kejahatan, artinya saat kita mengaku tidak ada satu pun yang tersisa, Tuhan hapus semua oleh darah Yesus. Amin. Dan kalau Tuhan sudah bersihkan hati kita, maka jangan pernah takut. Alkitab berkata kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Malam pertama saya khotbah sampai di sini, kita lanjut malam kedua dan seterusnya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.